Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Teman-teman, hari ini kita belajarnya teman-teman lihat ustazah di rumah. Jadi walaupun dari rumah, teman-teman tetap jaga adab ya. Oke, coba ustazah pengen teman-teman duduk yang rapi dulu. Istaidu baik. Barakallahu fiik. Hebat yang sudah bisa duduk baik. Teman-teman, ustazah punya suatu kisah. Kisah ini tentang bagaimana Allah itu sayang banget sama kita, sayang banget sama hambanya. Yaitu ini kisahnya terasa sayangnya sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Teman-teman tahu nggak, suatu ketika Rasulullah itu pernah mengalami kejadian sangat sedih. Saat itu Rasulullah mengajarkan Islam kepada orang-orang yang masih menyembah patung, mereka itu menyembah berhala, kayak gitu teman-teman. Saat itu setelah itu Rasulullah itu diejekin. Walaupun Rasulullah dihina, Rasulullah itu tetap mengajarkan ajaran Islam. Lalu ada satu masa Rasulullah itu mengalami hal yang sangat sedih, yaitu ketika Rasulullah ditinggalkan oleh orang yang paling ia sayangi, yaitu ditinggalkan oleh istrinya dan ditinggalkan oleh pamannya. Padahal dua orang ini yang ketika Rasulullah sedang mengajarkan Islam diejekin, mereka yang membela Rasul. Tapi saat itu Rasulullah harus kehilangan mereka. Rasanya sedih banget saat itu Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah bersedih, Allah menghibur Rasulullah. Allah itu tidak mau melihat Rasulullah bersedih lama-lama. Ya, lalu Allah hibur Rasulullah. Allah mengajak Rasulullah naik ke atas langit, ketemu sama Allah. Saat itu kejadiannya, kalau teman-teman pernah dengar, namanya itu Isra Mi'raj. Namanya apa? Isra Mi'raj. Saat Isra Mi'raj ini, Rasulullah itu pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada satu kota namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di Mekah, teman-teman. Lalu Rasulullah pergi ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanannya itu jauh banget, bisa berhari-hari. Karena kehebatan Allah, Allah memberangkatkan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang tadinya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, cuma dalam satu malam, teman-teman. Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh. Langit itu ada 7 lapisan, teman-teman. Nggak cuma satu lapisan doang Allah ciptakan, ada 7 lapisan langit. Dan Rasulullah itu ke langit ketujuh, lalu ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah, dan turunlah satu perintah sholat. Teman-teman biasa sholat kan? Kita biasa sholat maghrib di masjid. Teman-teman sering melihat ayah bundanya sholat. Nah, itu merupakan perintah Allah, teman-teman. Allah turunkan perintah sholat itu untuk menghibur Rasulullah. Ketika Rasulullah sedih, istrinya meninggal, pamannya meninggal, lalu Rasulullah dihina, ada sholat. Ketika Rasulullah sedih, hingga Rasulullah bisa sholat, Rasulullah bisa mengadu sama Allah, Rasulullah bisa cerita sama Allah, dan Rasulullah itu juga bisa doa sama Allah. Semoga Rasulullah itu dikuatkan. Makanya ada perintah sholat. Makanya kita itu diperintahkan sholat, dan sholatnya ada berapa kali sehari? Ada 5 kali satu hari. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, dan ada sholat isya. Dan awalnya tidak lima teman-teman. Awal perintahnya itu 51 hari. Coba bayangin, kalau kita sholat 50 kali satu hari, ada yang bisa
ada yang sanggup mungkin setiap saat bangun tidur sholat, habis itu sholat, sehari-hari kita isinya sholat. Tapi karena Allah tahu kita itu lemah, kita tidak akan mampu, akhirnya perintah sholat itu 5 kali satu hari. Nah, makanya ketika teman-teman sedih, teman-teman bisa sholat, teman-teman bisa ngadunya nggak kayak bunda, ngadunya ke Allah, bisa cerita sama Allah. Nanti belajar sholat ya. Teman-teman masih mungkin belum sholatnya 5 kali, Ustaz aku belum sholat 5 kali sehari, gak apa-apa, masih latihan gak apa-apa. Tapi nanti teman-teman usahakan sama ayah bundanya diajak sholat subuh, diajak sholat zuhur, diajak sholat asar, diajak sholat maghrib, diajak sholat isya. Teman-teman ikutin ya. Nanti teman-teman belajar sholat, nanti terasa banget kasih sayang Allah ya. Karena sholat itu kesenangan. Sebagaimana Rasulullah sedih lalu sholat, udah sedihnya bisa hilang karena senang hatinya bisa ngadu sama Allah ya. Nah, dan perintah sholat ini adalah bukti Allah itu sayang sama Rasul, Rasul pun sayang sama kita. Allah dan Rasul sayang sama kita, sehingga Rasulullah mendapatkan perintah sholat, Rasulullah ajarkan ke kita sehingga kita bisa sholat. Karena sholat itu kesenangan teman-teman. Wa ju'ilat qurratu aini bis-shalah. Rasulullah berkata, dan dijadikan kesenangan hatiku itu di dalam sholat. Maka teman-teman, ketika kita sholat, insya Allah hati kita lebih senang, kita lebih tenang. Kalau sedih bisa lebih senang, lebih tenang, gak sedih lagi insya Allah. Nanti kita belajar sholat ya, teman-teman belajar sholat di rumah ya. Oke? Barakallahu fiik teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman nanti baca Baghdadiyah. Baca Baghdadiyahnya di rumah sama ayah atau sama bunda. Baca ya di capaian di buku yang Ustazah tulis. Lihat ada yang halaman 2 ya. Ada halaman 2, halaman 3, ada halaman 4, ada halaman 1 juga. Nanti dibaca ya teman-teman sama ayah bundanya. Oke? Semangat bacanya, tetap jaga adabnya, tetap duduk seperti teman-teman belajar di MRKR. Teman-teman duduk dengan baik, baca Baghdadiyah dengan semangat. Oke? Barakallahu fikum teman-teman. Saya tutup ya. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah, istighfar, astagfirullah, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.